Ya, halo guys, kembali lagi di video. Kali ini kita akan pelajari tentang kasus polialel dan pautan pada kromosom X pada hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Ini video part ketiga dari tiga video. Jadi ada video tentang kesetimbangan Hardy-Weinberg dan ada pelanggarannya. Kalau bisa nonton dulu kedua video tersebut, baru nonton yang ini. Oke, kita mulai aja langsung. Pertama, polialel. Polialel itu apa sih? Jadi polialel ini kejadian ketika kita punya lebih dari dua alel dalam satu gen. Sebutlah di sini ada gen apa ya? Apa golongan darah manusia itu kan tipenya tiga alel ya. Yaitu kita punya alel A besar yang mengkode aglutinogen A atau yang membuat golongan darah A. Kita punya B besar yang mengkode aglutinogen B atau yang bikin golongan darah B. Kita punya O di mana tidak tidak mengkode aglutinogen yang ya artinya dia jadi golongan darah O kan ya. Di sini kita ada kasus A dan B ini sifatnya kodominan. Jadi A dan B ini sifat kodominan, sedangkan O itu bersifat resesif. Jadi kalau gini, golongan darah A itu bisa terbentuk dari golongan apa genotip A besar atau A besar. B itu bisa B besar besar atau B besar O. O cuma bisa dari O dengan O, sedangkan AB itu dari A dengan B. Kayak gitu kan. Nah, di sini perumusan alelnya sedikit lebih ribet. Kenapa? Karena kan kita punya tiga alel. Jadi A plus B plus O sama dengan satu. Dimana kalau kita bikin rumus genotipnya, jadi kayak gini. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah O kuadrat tambah 2AB tambah 2BO tambah 2AO sama dengan 1. Saya kelihatannya sulit ya. Tapi sebenarnya ya sebenarnya nggak sesulit itu sih. Mari mari kita coba langsung aja di latihan soal buat kita buktikan. Oke, aku ada latihan soal. Ini ada populasi berjumlah 10.000 orang yang melakukan perkawinan acak. Terus terdapat 1.600 orang yang bergolongan darah O dan 3.300 orang bergolongan darah B. Berapakah jumlah orang yang bergolongan darah A dan AB? Silakan pause video ini dan coba pikirkan terlebih dahulu. Coba kerjakan dulu. Ya, oke. Seandainya udah dicoba dan kalian masih belum bisa menemukan jawabannya, kita coba bahas ya. Kalau masih ingat di tutorial pertama, di video pertama di hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, kan aku juga udah bilang kalau ngerjain soal Hardy-Weinberg selalu usahain selalu dari yang homozigot resesif, ya kan? Yaitu di sini homozigot resesif adalah yang golongan darah O. Berarti O sama dengan akar dari homozigot resesif per total, itu 1.600 per total 10.000 ya. Jadi 1.600 dibagi 10.000 dapatlah akarnya ini dapat 0,4. Di sinilah sekarang yang jadi masalah karena kita tidak ada informasi lain. Kita cuma kasih tahu kalau golongan darah B adalah 3.300. Ini 3.300 ya maksudnya. Kita kan tahu kalau golongan darah B itu dari golongan darah dari B kuadrat. B kuadratnya adalah B homozigot sama heterozigot 2BO kan. Nah, di sini triknya adalah kalian harus menambahkan goldar B dengan goldar O. Jadi kan nambahin B dengan O. Ini kata kuncinya. Maka kalian akan dapat B kuadrat tambah 2BO sama plus BO kuadrat. Ups, kalau kalian sadari, ini itu adalah sifat dari A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Karena dia sifatnya kayak gini, ya kan? Aku boleh aja bikin dia A plus B kuadrat. Iya kan? Jadi A plus B kuadrat. Maka dari itu, kita boleh aku bikin seperti ini. B plus O kuadrat sama dengan 3.300 per 10.000 plus 1.600 per 10.000. Kita dapat 4.900 per 10.000 sama dengan B plus O. Jadi 0,7 sama dengan B plus O. Di mana B adalah 0,3. Jadi caranya gini. Oke, jadi seandainya kalian diketahui cuma golongan darah A atau B dengan O, kalian bisa kerjain soal itu dengan cara ya B atau A ya bisa jadi A plus O sama dengan akar dari ya B plus O per total gitu. Jadi kalian bisa langsung kerjain kayak gini aja. Mending aku tulis biar beda apa individu individu B tambah individu O per total individu. Jadi ini ya cara cepatnya seperti ini. Nah, ketika kalian udah mendapatkan eh, yang B, jadi kalau kalian udah dapat B, ini makan lebih gampang lagi. Jadi untuk ngedapatin A tinggal kan kita tahu A plus B plus O sama dengan satu, berarti A sama dengan satu diminus 0,4 dari O dan 0,3 dari B. Jadi kita dapat A 0,3. Nah, sekarang ditanya, berapa sih orang yang golongan darah A dan AB? Golongan darah A terdiri dari A homozigot. Jadi selalu ingat A itu dari
Aku tulis di sini ya. B ini B homozigot dan ini B heterozigot. Jadi yang ini A homozigot dan ini A heterozigot. Nah, rumusnya tinggal A homozigot tambah A heterozigot, jadi A kuadrat tambah 2AO. Ingat ya, kalau misal kita di heterozigot selalu dikalikan 2. Karena beberapa murid yang aku ajar itu juga selalu lupa naruh 2 di depannya heterozigot. Jadi ingat selalu dikalikan 2 kalau heterozigot, dikalikan dengan total. Kita dapat nilai seperti ini, maka kita dapat golongan darah A adalah 3.300. Jadi kebetulan si golongan darah A ini mirip dengan golongan darah B. Kalian bisa cari golongan darah A, B dengan cara misal kalian bisa cari dengan cara kalian bisa nulis AB sama dengan 10.000 dikurangi 3.300 kurangi 3.300 kan ini A, ini B, dikurangi 1.600 ini juga bisa. Tapi bisa juga kalian pakai cara seperti ini. Jadi AB sama dengan 2 kali AB. Ingat, 2 kali AB kenapa? Karena dia heterozigot. AB kan pasti heterozigot ya. Maka dari itu kita perlu kalikan 2 dikalikan dengan total. Kita dapat 2 kali 0,3 kali 0,3 adalah 1.800 orang. Oke, gampang ya sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak terlalu susah. Nah, di sini ada soal lagi nih. Ini adalah kasus pernikahan pada populasi. Nah, tipe soal kayak gini, aku perlu kasih tahu kalau ini penting banget. Ini sering banget keluar. Kayak setauku bahkan kayaknya hampir di setiap paket OSN, kalau ada soal genetika, pasti keluar tipe soal kayak gini. Sering banget. Jadi diperhatiin baik-baik. Oke, di sini ada populasi. Oke, kita pakai populasi sebelumnya. Terus ada pria golongan darah A dengan wanita golongan darah B menikah. Jadi ini frekuensi alel sebelumnya. Berapa kemungkinan mereka punya anak golongan darah O? Silakan pause videonya dan coba pikirkan dulu sebelum ngecek pembahasannya. Gimana? Kalau udah dapat jawabannya? Aku yakin kebanyakan dari kalian akan mikir, ah gampang Kak Jeff, seperempat kan ya? Kan tinggal A, O dengan B, O. Kalau gini kan tinggal O, kita apa ya? Coba kita bikin gametnya ini bisa O, bisa A, ini juga bisa O dengan B. Berarti kan ini anakannya gimana? Anakannya AO, BO, terus AB dengan OO. Nah, kita kan maunya yang O. Berarti seperempat dong Kak Jeff. Gampang dong. Jawabannya salah. Bukan kayak gini ya. Ini nggak boleh ya. Jadi eh, kita nggak boleh langsung asumsikan kayak gini ya. Caranya gimana dong? Jadi, nah ini caranya. Pertama, kita kan pasti ada ayah golongan darah A, ibu golongan darah B. Ayahnya golongan darah A ini kan bisa AA atau AU. Ya kan? Kalian yakin dari mana kalau ayahnya golongan darah A ini pasti A? Kalian nggak yakin. Kalian nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya. Jadi gini, kalau genetika itu gitu. Kalau kalian nggak ada informasi, jangan sok tahu. Yang dicoba pakai probabilitas. Nah ini, ibunya kan bisa B atau BO. Yang mana? Yang BO atau yang BB? Kita nggak tahu kan? Maka dari itu kita butuh probabilitas. Kita mau ayahnya itu AO. Di antara A atau AO, kita mau AO, ibunya antara BB atau BO, kita mau ibunya BO. Maka dari itu kita pakai probabilitas. Misal nih, aku ada koin. Koin kan ada angka sama ada gambar ya. Ada angka sama ada gambar. Kalau aku tanya, berapa sih peluang aku ngedapatin koin itu angka? Setengah kan? Karena kan dia kita berharap dia tuh dapatnya angka di antara dia tuh angka atau gambar, ya kan? Sama nih di apa genetika populasi kita juga kayak gitu. Jadi si ayahnya itu kita mau AO, tapi dia peluangnya dia bisa dapat AO atau AA. Sama ibunya juga gitu kan, BO sama BB. Kalau anaknya, ya anaknya simpel aja. Kayak tadi aku udah jelasin kan, anaknya itu pasti seperempat. Sekarang nih, ayo kita hitung berapa sih peluang si ayahnya itu dapat AO? Caranya gini. Jadi AO di sini adalah ya peluang kita ngedapatin apa ya? Di AO di sini tuh nunjukin sebenarnya yaitu frekuensi genotipnya. Jadi kita tinggal hitung aja frekuensi genotip dari AO per AA plus AU. Di sini kita dapat 2, jadi 2 kali 0,4 karena O ini 0,4 kali 0,3A.
AA berarti 0,3 kuadrat, AO lagi 2 kali 0,4, 0,3. Ini ternyata kita dapat angkanya 8/11. Sekarang nih ibu, kita dapat ibunya ya sama ya, kurang lebih sama ya, BO per BB plus BO. Jadi BO-nya 2 kali 0,4 3, BB 0,3 kuadrat tambah BO juga 2 kali 0,4 kali 0,3. Nah, ini kebetulan angka si ayah sama si ibu ini mirip. Karena tadi peluang anaknya seperempat, berarti peluang totalnya tinggal 8/11 kuadrat kali seperempat, yaitu 0,13 atau 13% ya. Jadi jawabannya ini adalah 13%. Jangan sampai salah ya, karena soal tipe kayak gini sering banget muncul di OSN. Baik, sekarang kita bahas tentang pautan di kromosom X. Nah, pada kromosom X, jantan itu kan hanya punya satu kromosom X ya. Ya, tahu ya, jantan kan XY. Dia cuma punya satu kromosom X. Maka dari itu, frekuensi alel dengan genotip untuk jantan itu sama, yaitu P plus Q sama dengan 1. Sedangkan untuk betina, karena dia eh, punya itu, kromosom X-nya 2, maka tidak ada perubahan rumus. Rumusnya sama aja kayak tadi. Syarat untuk apa mencapai kromosom X di wanita pada HWE itu ada syarat tambahan. Pertama, syaratnya itu harus memenuhi 5 syarat HWE yang sebelumnya udah dibicarain. Yang kedua, dia harus ada proporsi jantan dan betina 1:1. Kalau proporsinya misal jantannya lebih banyak dari betina dan atau betinanya lebih banyak, kita nggak bisa pakai HWE. Kita nggak bisa pakai rumus Hardy-Weinberg lagi. Nggak berlaku lagi. Oke. Nah, jadi di sini ada apa? Ada asumsi baru lagi pada kasus kromosom X. Jika pada kondisi HWE, jadi ketika populasi ini mencapai Hardy-Weinberg, kita boleh asumsikan bahwa frekuensi pada jantan akan sama dengan frekuensi pada betina. Kalau dalam ngerjain soal, tetap disarankan mengerjakan dari pria dulu ya. Kenapa? Karena dari pria kan yang resesif. Oke, aku ada contoh soal. Jadi ini, terdapat cukup terpencil dengan populasi 10.000 orang yang melakukan perkawinan acak. Komposisinya 50% pria dan 50% wanita. Setelah melakukan investigasi, tampaknya 8% dari pria di populasi tersebut menderita buta warna. Bila diasumsikan populasi tersebut kawin secara acak, berapa banyak wanita buta warna kiri dan normal? Silakan pause video ini dan pikirkan dan kerjakan terlebih dahulu. Baik, kalau seandainya udah dikerjain, coba kita bahas sekarang. Seperti biasa, kita mulai dulu dari pria. Nah, di sini ingat ya, kalau tadi awalnya frekuensi Q itu sama dengan homozigot resesif per total. Nah, sekarang untuk dia XC kecil, C ini singkatan color blind ya, color blind karena dia buta warna ya. Itu tinggal homozigot resesif per total. Kenapa? Karena cowok hanya punya satu kromosom X. Jadi kita tidak perlu diakar lagi. Jadi ini tinggal 8/100. Karena kan kenapa kok per 100? Karena 8%. Ya kan, 8% kan 8/100. Jadi frekuensi XC kecil 0,08. Nah, XC besarnya tinggal 1 diminus 0,08. Gampang ya, dapat 0,92 di sini. Nah, untuk pada kasus ini, karena kan kita diketahui kalau dia melakukan perkawinan acak ya. Dalam kata lain, ini tuh dalam HWE. Ya, jadi populasi ini dalam HWE. Karena populasi ini dalam HWE, berarti kita boleh asumsikan bahwa apa frekuensi pada pria itu sama dengan wanita. Jadi XC kecil pria sama dengan XC kecil wanita. Di mana XC kecil wanita jadi 0,08, XC besar pria sama dengan XC besar wanita, di mana XC besar wanita adalah 0,92. Berarti sekarang kalau ditanya, wanita buta warna berapa banyak? Wanita buta warna adalah 0,08 kuadrat. Dia kan harus XC kecil, XC kecil. Kalau carrier berarti dia XC besar, XC kecil. Wah, ini kurang kelihatan ya. Kalau wanita normal XC besar, XC besar. Jadi caranya kayak gini aja. Nah, tapi ini untuk asumsi bahwa dia melakukan apa ya? Memenuhi HWE ya. Kalau nggak memenuhi HWE gimana? Sinilah ada pelanggaran HWE pada kromosom X. Pada kasus ini, asumsi bahwa frekuensi pada jantan sama dengan betina tidak lagi berlaku ya. Jadi kita tidak boleh pakai asumsi itu lagi. Nah, frekuensi alel akan terus berfluktuasi. Kita juga punya rumus baru, yaitu rumus frekuensi pada populasi. Nah, ini bisa aja kayak gini. Misal, XC, XC kecilnya di jantan bisa jadi di 0,2, XC besarnya di 0,8. Jadi ini di jantan ya. Kalau di betina, bisa aja XC kecilnya jadi 0,4, XC besarnya jadi 0,6.
Jadi ini nggak sama ya. Tadi kan kita asumsinya sama kalau dia dalam Hardy Weinberg. Kalau dia nggak dalam Hardy Weinberg, ini akan berbeda. Maka dari itu kita butuh ada namanya frekuensi populasi. Jadi contoh ini, kalau aku tanya XC kecil populasi berapa? X kecil populasi caranya adalah sepertiga jantan. Jadi jantannya 0,2 ditambah 2 per 3 betina. Betinanya 0,4. Ini berapa nih? Coba kita hitung 2 per 3 kali 0,4. Ini jawabannya adalah 0,33. Jadi 0,33. Ya gitu ya. Kenapa kok sepertiga jantan, 2 per 3 betina? Karena kalau kalian sadari ya ini, kromosom X kan cuma 3. Satu di jantan, dua di betina. Jadi sepertiga jantan, 2 per 3 wanita. Kayak gitu. Rumus ini ya dari fakta bahwa jantan hanya memiliki satu kromosom X dan betina dua kromosom X. Selanjutnya, pada pelanggaran Hardy-Weinberg kromosom X, kita ada fluktuasi, di mana frekuensi alel jantan pada generasi selanjutnya akan mengikuti frekuensi alel betina pada generasi sebelumnya. Jadi ini penting. Maksudnya gimana? Coba kita perhatiin. Ini jantan, ini betina. Betinanya awalnya di sini, jantannya akan mengikuti ke generasi selanjutnya. Di generasi satu, betina segini, berarti jantannya akan mengikuti. Generasi dua, betina segini, jantannya mengikuti. Seterusnya kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat, mereka tuh cenderung menuju ke nilai yang sama. Ya, jadi seiring mereka berfluktuasi ini, lama-kelamaan mereka kan mencapai Hardy-Weinberg lagi ketika nilai mereka sama. Jadi ketika frekuensi alel jantan dan betina sama, disitulah baru mereka mencapai baru mereka mencapai kesetimbangan Hardy-Weinberg lagi. Nah, kenapa kok kayak gini? Ini didasari bahwa fakta bahwa kromosom X pada jantan hanya diturunkan dari betina. Coba kita buktikan. Jadi ini ayah, ini ibu. Ayah kan bisa ngasilin kromosom X atau Y. Ibu cuma bisa ngasilin kromosom X. Nah, sekarang coba kita perhatiin. Kalau misal ini X ke X, berarti pada wanita, dia dapat kromosom X dari ayah dan kromosom X dari ibu. Sedangkan pada pria, di mana pria itu kan XY, dia dapat kromosom X dari mana? Pasti dari ibu, karena ini dari ayah, gitu kan? Pasti dari ibu. Jadi nggak boleh nih kromosomnya dua-dua dari ibu, nggak bisa. Dua-dua dari ayah nggak bisa juga. Kita harus dari satu dari ibu, satu dari ayah, harus adil gitu ya. Nah, maka dari itu si jantan akan ngikutin ibunya. Sedangkan kalau yang betina akan ngikutin setengah dari jantan dan betina. Karena dia dapat berapa? Dia akan dapat satu dari ayah dan satu dari betina. Jadi kalau kita perhatiin, misalnya nih, satu betina di sini satu, di sini nol. Berarti rata-ratanya berapa? Satu tambah nol bagi dua, 0,5 ya. Dia dapat 0,5. Ya, kayak gitu terus. Jadi em, ini rumus tentang apa ya? Generasi selanjutnya. Jadi ini rangkuman rumusnya. Silakan kalian screenshot atau kalian catat terserah. Jadi seandainya kalian lupa, kalian bisa ingat lagi rumus ini. Oke, ini latihan soal terakhir. Jadi di sini ada kucing mengalami kebanjiran. Jadi ini apa? Kebanjiran adalah contoh dari genetic drift. Karena ini terjadi genetic drift, berarti dia melanggar Hardy-Weinberg. Maka dari itu, populasi kucing tersisa itu didata. Jadi diketahui bahwa dia disebabkan oleh kromosom X yang kodominan, di mana alat S menyebabkan hitam dan S besar jadi hitam, S kecil jadi coklat. Sekarang coba hitung frekuensi alel pada populasi tersebut. Jadi frekuensi populasi ya, caranya gimana? Ya kita boleh pakai rumus frekuensi. Kenapa? Karena ini kan genetic drift, berarti kita pakai rumus frekuensi, karena udah nggak dalam asumsi Hardy-Weinberg. Oke, silakan kalian pause videonya dan coba kerjakan terlebih dahulu. Baik, berikut ada solusinya. Apakah jawaban kalian sudah sama? Jika jawaban kalian sudah sama, maka kalian sudah sudah cukup memahami konsep dari video ini. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.